Pernahkah Anda merasakan rindu yang begitu dalam, hingga hanya doa yang mampu menenangkannya? Pernahkah Anda menangis dalam diam bukan karena lemah, tetapi karena hati terlalu penuh oleh harapan kepada Allah? Kisah ini bukan sekadar cerita masa lalu, melainkan cermin bagi siapapun yang sedang diuji dengan kehilangan, penantian dan kesabaran yang terasa berat. Sebelum kita menyelami kisah penuh makna tentang Nabi Yaqub alaihissalam, seorang ayah yang tak pernah berhenti berharap dan berdoa meski bertahun-tahun, diliputi kesedihan, pastikan Anda menekan tombol subscribe, memberi like, dan membagikan video ini kepada orang-orang tercinta, agar lebih banyak hati bisa dikuatkan, lebih banyak jiwa bisa didekatkan kepada Allah. Bersama channel Langkah Cahaya, mari kita mulai kisahnya, dan biarkan setiap kata menjadi pengingat bahwa Allah tidak pernah meninggalkan hambanya. Di sebuah negeri yang dipenuhi keberkahan, hiduplah seorang nabi yang sangat mulia, Nabi Yaqub alaihissalam. Beliau bukan hanya dikenal sebagai seorang utusan Allah, tetapi juga sebagai seorang ayah yang hatinya lembut dan penuh kasih sayang. Setiap anaknya ia cintai. Namun ada satu putra yang begitu dekat dengan hatinya, yaitu Yusuf alaihissalam. Kedekatan itu bukan karena Yusuf adalah anak yang paling tampan, bukan pula karena ia paling dimanja, melainkan karena Yusuf memiliki akhlak yang begitu indah, tutur kata yang lembut, dan ketaatan yang luar biasa kepada Allah sejak usia yang sangat muda. Nabi Yaqub alaihissalam sering memperhatikan Yusuf dengan penuh rasa syukur. Setiap gerak-geriknya seakan memancarkan kebaikan. Yusuf kecil bukan anak yang banyak bicara, tetapi ketika ia berbicara ucapannya menenangkan. Ketika ia diam, sikapnya memancarkan ketulusan. Nabi Yaqub alaihissalam melihat tanda-tanda kebaikan itu sebagai amanah besar dari Allah. Dalam sujud-sujudnya, ia selalu memohon agar Allah menjaga hati putranya dari kesombongan dan menjadikannya hamba yang selalu dekat dengannya. Namun cinta yang besar terkadang mengundang ujian. Saudara-saudara, Yusuf mulai merasakan sesuatu yang tidak mampu mereka jelaskan dengan kata-kata. Mereka melihat bagaimana ayah mereka sering menatap Yusuf dengan penuh perhatian. Mereka melihat bagaimana Yusuf selalu berada di dekat ayahnya, mendengarkan nasihat, dan menemani dalam kesunyian. Perasaan iri perlahan tumbuh di hati mereka, bukan karena Yusuf berbuat salah, tetapi karena hati mereka tidak mampu menerima pembagian kasih sayang dengan lapang. Suatu malam yang tenang, Yusuf alaihissalam datang kepada ayahnya dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat bersinar, matanya memancarkan kejujuran dan keheranan. Ia duduk di dekat ayahnya, dan dengan suara yang penuh hormat ia berkata bahwa ia telah bermimpi. Dalam mimpi itu, ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Yusuf menceritakan mimpi itu tanpa kesombongan, tanpa merasa dirinya istimewa. Ia hanya seorang anak yang ingin berbagi cerita dengan ayah yang ia cintai. Ketika Nabi Yaqub alaihissalam mendengar mimpi itu, hatinya bergetar. Ia terdiam sejenak. Wajahnya berubah bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari bahwa mimpi itu adalah isyarat besar dari Allah. Ia tahu, mimpi para nabi dan orang-orang saleh bukanlah mimpi biasa. Di dalamnya terdapat rencana Allah yang seringkali baru bisa dipahami setelah waktu yang panjang. Dengan penuh kelembutan, Nabi Yaqub alaihissalam menasihati Yusuf agar tidak menceritakan mimpi itu kepada saudara-saudaranya. Ia bukan ingin menutupi kebenaran, melainkan ingin melindungi Yusuf dari kecemburuan yang bisa membawa keburukan. Hari-hari pun berlalu. Yusuf tetap tumbuh sebagai anak yang rendah hati. Namun di balik senyum para saudaranya, iri itu semakin membesar. Mereka mulai membicarakan Yusuf di belakang ayah mereka. Mereka merasa bahwa perhatian ayah terlalu condong kepada Yusuf. Mereka lupa bahwa kasih sayang seorang ayah tidak selalu dibagi dengan ukuran yang sama, tetapi sesuai dengan kebutuhan hati setiap anak. Suatu hari, saudara-saudara, Yusuf datang kepada Nabi Yaqub alaihissalam dengan wajah yang tampak meyakinkan. Mereka meminta izin untuk membawa Yusuf bermain bersama mereka. Mereka berkata bahwa Yusuf akan bersenang-senang, berlari di padang luas dan menikmati kebersamaan sebagai saudara. Hati Nabi Yaqub alaihissalam merasa gelisah. Ada perasaan berat yang tidak bisa ia jelaskan. Ia teringat mimpi Yusuf, teringat sifat iri yang pernah ia lihat di mata anak-anaknya yang lain. Namun sebagai seorang ayah dan nabi, ia belajar untuk menyerahkan segalanya kepada Allah. Dengan hati yang penuh doa,
Nabi Yakub alaihissalam akhirnya mengizinkan Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya. Ia memeluk Yusuf dengan erat, seolah pelukan itu ingin menahan waktu. Ia berpesan agar Yusuf selalu mengingat Allah dimanapun berada. Yusuf mengangguk dengan senyum tulus, tanpa sedikit pun prasangka buruk terhadap saudara-saudaranya. Namun hari itu menjadi awal dari luka yang sangat dalam. Yusuf tidak kembali. Senja datang membawa sunyi yang menyesakkan. Nabi Yakub alaihissalam berdiri di depan rumahnya, menatap jalan yang biasa dilalui anak-anaknya. Setiap langkah yang terdengar membuat jantungnya berdebar, berharap itu adalah Yusuf. Hingga akhirnya saudara-saudara, Yusuf datang tanpa dirinya. Mereka membawa sebuah baju yang berlumuran darah. Dengan suara yang dibuat-buat bergetar, mereka berkata bahwa Yusuf telah dimakan serigala. Kata-kata itu jatuh seperti petir di hati Nabi Yakub alaihissalam, namun di balik kesedihannya, Allah memberikan kejernihan hati kepadanya. Ia tahu bahwa cerita itu tidak sepenuhnya benar. Bajunya tidak robek, darahnya tampak aneh. Hatinya mengatakan bahwa ada kebohongan besar di hadapannya. Meski demikian, Nabi Yakub alaihissalam tidak meluapkan amarah. Ia tidak membalas dengan cacian. Ia tidak mengutuk anak-anaknya. Ia hanya menundukkan kepala dan berkata bahwa kesabaran yang indah adalah pilihannya. Dalam hatinya, ia tahu bahwa melawan takdir Allah dengan kemarahan hanya akan menambah luka. Ia memilih bersabar bukan karena ia tidak sedih, tetapi karena ia percaya bahwa Allah Maha mengetahui apa yang sedang terjadi. Sejak hari itu, rumah Nabi Yakub alaihissalam tidak lagi sama. Setiap sudutnya menyimpan kenangan tentang Yusuf. Namun di tengah kesedihan itu, Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah meninggalkan sholatnya. Ia tidak pernah berhenti berdoa. Setiap air mata yang jatuh bukanlah keluhan, melainkan doa yang sunyi. Ia mengajarkan kepada dirinya sendiri bahwa kehilangan bukan akhir dari segalanya, dan kesedihan bukan alasan untuk menjauh dari Allah. Bab ini adalah awal dari perjalanan panjang seorang ayah yang diuji dengan kehilangan, rindu dan penantian. Sebuah kisah tentang hati yang hancur namun tetap bersandar kepada Allah. Sebuah pelajaran bahwa iman sejati tidak diukur dari seberapa sedikit air mata yang jatuh, tetapi dari seberapa kuat hati tetap percaya di tengah luka yang paling dalam. Waktu terus berjalan, tetapi bagi Nabi Yakub alaihissalam, waktu seakan berhenti pada hari ketika Yusuf menghilang. Pagi datang dan pergi, malam silih berganti, namun satu hal tidak pernah berubah. Rindu yang terus tumbuh di dalam dadanya. Setiap kali matahari terbit, ia berharap hari itu membawa kabar tentang Yusuf. Setiap kali malam turun, ia kembali bersujud, memohon dengan suara yang nyaris tak terdengar oleh siapapun kecuali Allah. Nabi Yakub alaihissalam tidak pernah menceritakan kesedihannya kepada manusia. Ia tidak menjadikan kehilangan itu sebagai bahan keluhan. Ia memilih diam, bukan karena hatinya kosong, tetapi karena hatinya terlalu penuh oleh rindu dan doa. Jika air mata jatuh, itu terjadi di saat ia sendirian, di saat semua orang terlelap, dan hanya Allah yang menjadi saksi. Anak-anaknya melihat perubahan pada diri ayah mereka. Wajah Nabi Yakub alaihissalam semakin pucat, tubuhnya semakin lemah. Namun lisannya tetap basah oleh zikir. Setiap kali namanya dipanggil, ia menjawab dengan lembut. Setiap kali diajak bicara, ia mendengarkan dengan sabar. Tidak ada kebencian yang ia simpan, meski ia tahu bahwa ada rahasia besar yang belum terungkap. Kesedihan itu perlahan menggerogoti penglihatannya. Tangisan yang terlalu sering, rindu yang terlalu dalam, membuat mata Nabi Yakub alaihissalam kehilangan cahaya. Ia menjadi buta, namun kebutaan itu tidak membuatnya kehilangan arah. Justru ketika matanya tertutup dari dunia, hatinya semakin terbuka kepada Allah. Ia melihat dengan mata iman apa yang tidak bisa dilihat oleh mata manusia. Dalam keadaan itulah ia berkata, dengan penuh ketundukan bahwa ia hanya mengadukan kesedihan dan penderitaannya kepada Allah. Kalimat itu bukan sekadar ucapan, tetapi cermin dari hati yang benar-benar berserah. Ia tidak meminta agar kesedihan itu segera diangkat. Ia tidak menuntut agar Yusuf segera kembali. Ia hanya menyerahkan semuanya kepada kehendak Allah, yakin bahwa apapun yang Allah tetapkan pasti mengandung hikmah. Anak-anaknya mulai merasa gelisah. Mereka melihat ayah mereka semakin tenggelam dalam kesedihan. Mereka berkata dengan nada yang bercampur antara khawatir dan jengkel, mengapa ayah mereka tidak juga melupakan Yusuf. Mereka mengira waktu seharusnya menyembuhkan segalanya, namun mereka tidak memahami bahwa cinta seorang ayah tidak tunduk pada hitungan waktu. Nabi Yakub alaihissalam mendengar ucapan mereka, tetapi ia tidak tersinggung. Ia tahu, tidak semua hati mampu memahami kedalaman rindu. Ia tidak menjelaskan panjang lebar,
Karena rindu tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Dalam diamnya, ia terus berharap, karena ia tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersembunyi di dalam hati hambanya. Tahun demi tahun berlalu, musim berganti. Anak-anak Nabi Yakub alaihissalam tumbuh dewasa. Sebagian dari mereka mulai menyesali perbuatan masa lalu, meski penyesalan itu belum sepenuhnya terucap. Sementara Nabi Yakub alaihissalam tetap setia pada satu hal, harapan. Harapan yang mungkin terlihat mustahil di mata manusia, tetapi sangat mungkin bagi Allah. Dalam setiap doanya, Nabi Yakub alaihissalam tidak hanya menyebut nama Yusuf. Ia juga mendoakan anak-anaknya yang lain. Ia tidak membiarkan kesedihan menjadikannya ayah yang pilih kasih. Ia justru semakin lembut, semakin berhati-hati dalam bersikap, karena ia tidak ingin luka di masa lalu melahirkan luka baru di masa depan. Kelaparan mulai melanda negeri. Persediaan makanan menipis. Keadaan memaksa anak-anak Nabi Yakub alaihissalam untuk pergi mencari bahan makanan ke negeri yang jauh, ke Mesir. Dengan sisa tenaga dan hati yang penuh doa, Nabi Yakub alaihissalam melepas kepergian mereka. Dalam hatinya ada getaran yang sulit dijelaskan, seolah takdir sedang bergerak menuju sesuatu yang besar. Sebelum mereka berangkat, Nabi Yakub alaihissalam kembali menasihati anak-anaknya dengan suara yang lembut namun penuh makna. Ia mengingatkan agar mereka selalu bertawakal kepada Allah, agar tidak lupa bahwa pertolongan sejati hanya datang darinya. Kata-katanya sederhana, tetapi syarat dengan pengalaman hidup yang panjang. Saat langkah-langkah mereka menjauh, Nabi Yakub alaihissalam kembali sendiri. Ia duduk dalam sunyi menengadahkan tangan dan berdoa. Doanya tidak berubah. Ia masih menyebut nama Yusuf dengan penuh cinta. Ia masih berharap meski usia semakin senja dan tubuh semakin lemah. Baginya, selama doa masih bisa terucap, harapan tidak pernah mati. Bab ini mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti tidak merasakan sakit. Kesabaran adalah memilih tetap percaya meski hati terasa hancur. Nabi Yakub alaihissalam menunjukkan bahwa rindu yang disertai iman akan menjadi doa, dan doa yang lahir dari hati yang tulus tidak akan pernah sia-sia, meski harus menunggu waktu yang sangat panjang. Perjalanan anak-anak Nabi Yakub alaihissalam membawa mereka ke sebuah negeri yang asing, negeri Mesir, yang kala itu berada di bawah kepemimpinan seorang penguasa yang adil dan bijaksana. Mereka tidak mengetahui bahwa orang yang akan mereka temui di sana adalah sosok yang sangat dekat dengan masa lalu mereka. Wajahnya tampak berwibawa, tutur katanya tenang, dan keputusannya selalu penuh pertimbangan. Dialah Yusuf alaihissalam, saudara yang pernah mereka hilangkan. Kini diangkat Allah ke derajat yang sangat tinggi setelah melalui jalan penderitaan yang panjang. Ketika satu persatu saudara Yusuf berdiri di hadapannya, Yusuf mengenali mereka, tetapi mereka tidak mengenalinya. Waktu telah mengubah penampilan Yusuf, namun tidak menghapus ingatan di hatinya. Di balik ketegasan wajahnya, ada gelombang perasaan yang sangat dalam. Luka lama kembali teringat, tetapi tidak ada dendam yang tumbuh di hatinya. Ia telah belajar bahwa Allah tidak pernah mengizinkan suatu penderitaan tanpa maksud yang mulia. Yusuf alaihissalam memperlakukan saudara-saudaranya dengan adil. Ia memberi mereka makanan yang mereka butuhkan. Namun dalam hatinya, ada rencana yang Allah ilhamkan, rencana yang akan membawa mereka kembali kepada ayahnya dan membuka tabir kebenaran yang selama ini tersembunyi. Ia ingin keluarganya kembali utuh, bukan dengan paksaan, tetapi dengan kesadaran dan penyesalan yang tulus. Ketika akhirnya kebenaran terungkap, wajah-wajah itu tertunduk. Kata-kata penyesalan terucap dengan gemetar. Mereka mengakui kesalahan besar yang pernah mereka lakukan. Mereka takut Yusuf akan membalas semua luka masa lalu. Namun Yusuf alaihissalam justru berkata dengan suara yang penuh ketenangan bahwa tidak ada celaan bagi mereka hari itu. Ia memaafkan sebagaimana ia berharap Allah juga mengampuni mereka semua. Sebagai tanda cinta dan rindu yang telah lama terpendam, Yusuf alaihissalam memberikan bajunya dan meminta agar baju itu dibawa kepada ayahnya. Ia yakin dengan izin Allah bahwa Yusuf akan menjadi obat bagi hati ayahnya yang telah lama terluka. Ia memerintahkan agar seluruh keluarganya datang ke Mesir, agar mereka bisa hidup bersama dalam keberkahan dan perlindungan Allah. Di tempat yang jauh, Nabi Yakub alaihissalam merasakan sesuatu yang tidak biasa. Di tengah kebutaannya, hatinya bergetar. Ia berkata bahwa ia mencium bau Yusuf, meski orang-orang di sekitarnya mengira ia hanya terjebak dalam kenangan lama. Namun keyakinannya tidak goyah. Ia tahu harapan yang selama ini ia jaga tidak sia-sia. Ketika baju Yusuf diletakkan di wajah Nabi Yakub alaihissalam, terjadi sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh akal semata. Dengan izin Allah, penglihatannya kembali. Air mata yang jatuh kali ini bukan air mata kesedihan,
melainkan air mata syukur. Penantian panjang itu akhirnya menemukan ujungnya. Doa yang ia panjatkan selama bertahun-tahun akhirnya dijawab oleh Allah dengan cara yang paling indah. Perjalanan menuju Mesir pun dilakukan. Nabi Yakub alaihissalam dengan langkah yang penuh rasa syukur akhirnya bertemu kembali dengan Yusuf. Pelukan antara ayah dan anak itu menjadi saksi bahwa tidak ada rindu yang lebih kuat daripada rindu yang disertai iman. Tidak ada luka yang terlalu dalam jika diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Di hadapan semua itu, Nabi Yakub alaihissalam bersujud kepada Allah. Ia mengakui bahwa Allah Maha lembut dalam mengatur takdir. Apa yang dahulu tampak sebagai musibah, ternyata adalah jalan menuju kemuliaan. Apa yang dahulu terasa sebagai kehilangan, ternyata adalah bagian dari rencana besar yang membawa kebaikan bagi banyak orang. Bab ini menjadi penutup perjalanan panjang yang penuh ujian, sekaligus pembuka bagi pemahaman bahwa hidup tidak selalu berjalan sesuai keinginan manusia, tetapi selalu sesuai dengan hikmah Allah. Kesabaran Nabi Yakub alaihissalam, keteguhan Yusuf alaihissalam, dan keikhlasan yang lahir dari pengampunan menjadi pelajaran abadi bagi siapapun yang membacanya. Kisah Nabi Yakub alaihissalam bukan sekadar cerita tentang seorang ayah dan anak yang terpisah oleh waktu. Ini adalah kisah tentang iman yang tidak pernah padam, tentang doa yang tidak pernah berhenti, dan tentang kesabaran yang tetap hidup meski harapan seakan menghilang. Dari perjalanan hidup Nabi Yakub alaihissalam, kita belajar bahwa kesedihan bukan tanda lemahnya iman, melainkan bukti bahwa hati masih hidup dan penuh cinta. Allah tidak pernah menutup pintu pertolongannya, meski terkadang Dia meminta hambanya untuk menunggu sangat lama. Penantian itu bukan untuk menyiksa, tetapi untuk menguatkan. Bukan untuk menjauhkan, tetapi untuk mendekatkan hati kepadanya. Apa yang terasa pahit hari ini, bisa jadi adalah jalan menuju kebahagiaan yang tak pernah kita bayangkan sebelumnya. Nabi Yakub alaihissalam mengajarkan kepada kita bahwa berharap kepada Allah tidak membutuhkan syarat apapun selain keyakinan. Meski matanya buta, hatinya tidak pernah gelap. Meski rindu menyesakkan dada, lisannya tetap basah oleh doa. Inilah pelajaran besar bagi kita yang seringkali menyerah hanya karena doa belum juga terjawab. Jika saat ini Anda sedang diuji dengan kehilangan, kekecewaan, atau rindu yang mendalam, ingatlah bahwa Allah Maha mengetahui apa yang tersimpan di dalam hati. Teruslah bersabar, teruslah berdoa, dan jangan pernah berpaling darinya. Karena doa yang lahir dari hati yang ikhlas akan selalu menemukan jalannya, tepat pada waktu yang paling sempurna menurut Allah. Semoga kisah ini mampu menguatkan hati, menenangkan jiwa, dan menumbuhkan kembali harapan bagi siapapun yang mendengarnya. Jika Anda merasakan manfaat dari kisah ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan menuliskan komentar terbaik Anda di channel Langkah Cahaya, agar kebaikan dan pesan penuh hikmah ini bisa terus sampai ke lebih banyak hati yang membutuhkan. Terima kasih telah menemani langkah kami. Sampai bertemu di kisah penuh cahaya berikutnya. Bersama Langkah Cahaya,